ketika kita berstatement di jejaring sosial atau di media massa yang arahannya menuduh kepada seseorang, ini tentu akan menciptakan pidana baru. Halo sobat-sobat semua, jumpa lagi dengan Endang Supriyadi Channel tentunya. Pada segmen kali ini Kang Endang ingin menyampaikan beberapa informasi masih seputar hukum pidana. Kang Endang ingin memberikan contoh kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Subang ini yang telah menjadi sorotan publik. Ini dari sejak terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 hingga saat ini sudah hampir 40 hari lebih. Nah, ini kalau Kang Endang analisa adalah merupakan suatu kasus yang cukup berat. Nah, sehingga pihak kepolisian ini di dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut perlu teliti dan perlu profesional, proporsional. Karena kasus itu diduga sebagai kasus pembunuhan berencana kalau menurut analisa Kang Endang. Nah, karena di dalam situasi tempat kejadian perkara ini, pertama cukup rapih di dalam meninggalkan jejak-jejak di mana pada saat proses pembunuhan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, situasi tempat kejadian perkara ini sudah diduga sebagai tempat kejadian perkara yang rusak. Nah, karena sudah dimasuki oleh beberapa orang warga. Nah, sobat-sobat mesti bersabar dalam menunggu kabar dari pihak kepolisian siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut, karena Kang Endang telah menginvestigasi dan mencari informasi-informasi dari beberapa sumber. Kepolisian juga sudah mengumpulkan data-data, keterangan saksi, petunjuk-petunjuk, keterangan ahli, juga bukti-bukti pendukung lainnya, agar proses penetapan tersangka ini betul-betul kepada orang yang merencanakan, misalnya juga orang yang betul-betul melakukan pembunuhan tersebut. Karena di dalam kitab undang-undang hukum pidana, pembunuhan berencana ini terkandung di dalam pasal 340. Ancamannya cukup berat, teman-teman, yaitu ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Nah, dengan demikian Kang Endang menyarankan kepada sobat-sobat Kang Endang juga seluruh masyarakat agar menyikapi, menilai penanganan kasus pembunuhan ini secara arif dan bijaksana. Jadi kita mesti waspada dan mesti hati-hati. Karena apa? Ketika kita berstatement di jejaring sosial atau di media massa yang arahannya menuduh kepada seseorang, ini tentu akan menciptakan pidana baru bagi mereka yang berkomentar mengarah kepada seseorang yang sifatnya menuduh. Jadi tugas penegak hukum di dalam mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Subang ini dikategorikan menurut Kang Endang adalah kasus yang kategori berat, sehingga kepolisian
kepolisian ruang penyelidikan dan penyidikannya memang cukup luas, bisa mencapai 6 bulan itu ruang waktunya, tetapi harapannya lebih cepat lebih baik, karena setiap proses penentuan seorang tersangka ini harus didukung dengan bukti-bukti yang akurat, yaitu sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 184, yaitu diantaranya keterangan ahli, keterangan saksi, bukti surat, tunjuk. Nah, kemudian nanti keterangan terdakwa di pengadilan apabila kasus ini sudah disidangkan di pengadilan. Nah, kemudian dalam serangkaian penyelidikan dan penyidikan ini tentu kepolisian, kalau menurut analisa Kang Endang, ini cukup berat, karena kepolisian ini mengungkap kasus pembunuhan sadis ini dengan cara mencocok-cocokkan, baik bentuknya sidik jari, jejak kaki, CCTV yang memantau pada saat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang sekalipun tidak akurat melihat kejadian tersebut, namun kepolisian akan menggali semua alat bukti dari berbagai aspek, termasuk mendatangkan ahli. Nah, hal ini tentunya untuk mengakuratkan data-data yang dimiliki kepolisian untuk menentukan siapa tersangka kasus pembunuhan sadis ini. Nah, harapan Kang Endang kasus ini juga segera cepat terungkap. Kepolisian bekerja keras dari tingkat Polres Subang, Polda Jabar, juga Mabes Polri. Nah, hal ini tentu membuktikan bahwa kepolisian ini betul-betul intensif menangani kasus ini. Sekali lagi Kang Endang berpesan kepada teman-teman Kang Endang juga masyarakat agar berhati-hati di dalam menilai kasus yang terjadi ini, karena kepolisian juga belum dapat menyimpulkan siapa pelaku pembunuhan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah digali oleh pihak kepolisian. Sobat-sobat semua, sobat-sobat Kang Endang, setiap kejahatan itu sekalipun dibungkus rapi tidak mungkin tidak akan meninggalkan jejak sama sekali. Jadi Kang Endang mendoakan secara pribadi kasus ini segera terungkap dan agar segera ada kepastian hukum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.